untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Bapak Ibu silakan berdiri. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang agung. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita angkat pujian dari Kidung nomor 400 ayat 2 dan yang ketiga. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Dengarkanlah titah atau hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya, kita harus takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbang dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena engkau lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 250 ayat 1 dan yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan untuk epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari Ibrani 2. Dimulai dari pasal 14 hingga dengan pasal ayat 14 hingga ayat 18. Mari kita baca secara responsori. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Mari kita sama-sama di ayat 18. Sebab oleh karena itu sendiri telah mendari karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersama-sama mengafirman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Mari kita dengar korsum persembahan dari Amasahat.
Mari kita lanjutkan dengarkan warta jemaat minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan menyimak warta minggu tanggal 2 Februari 2025. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan Shalom. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Satu, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias, dengan topik minggu Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Jahobado Partano Batoan Jala Haporusata, tertulis dalam Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2. Jemaat baru. Pada minggu hari ini 2 Februari 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Pendeta Henry Banuaria STH MM, Ibu Boru Purba, Preses HKBP Distrik 20 Kepri, beserta dengan 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Mereka berasal dari HKBP Rumbai masuk ke WIK Batam Center. 3. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 2 Februari 2025 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Pendeta Renova Jesitorus STH, Ibu Rima NE Borusinaga, dari HKBP Batam pindah ke HKBP Resort Jati Asih Distrik 19 Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga di tempat yang baru. 4. Sekolah minggu gabungan dan sermon guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini adalah ibadah sekolah minggu gabungan bertempat di GSG lantai 2 HKBP Batam, masuk pukul 7.30 WIB. Dihimbau agar para orang tua mengantarkan anak-anak kita mengikuti ibadah tersebut. Sermon guru sekolah minggu akan dimulai pada hari Jumat 7 Februari 2025 masuk pukul 18 WIB, bertempat di ruang sermon. 5. Ibadah pos pelayanan muka kuning. Ibadah minggu di pos pelayanan muka kuning dimulai pada minggu hari ini. Bagi jemaat yang berdomisili di sekitar muka kuning dapat mengikuti ibadah di pos pelayanan muka kuning masuk pukul 10.30 WIB. 6. Sermon Parhalado dan learning calon Sintua. Diberitahukan kepada seluruh Parhalado, full timer, Sintua, dan calon Sintua bahwa sermon Parhalado akan dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025 masuk pukul 19 WIB. Dihimbau agar seluruh Parhalado dapat mengikuti sermon tersebut, dan learning bagi calon Sintua masuk pada pukul 17.30 WIB agar seluruh calon Sintua mengikuti learning sesuai jadwal yang ditentukan. 7. Ibadah dan pesta Bonataun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa Senin 3 Februari 2025 akan diadakan ibadah dan pesta Bonataun
HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Batam masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada seluruh perhalado HKBP Batam untuk mengikuti kegiatan tersebut. 8. Partanyangan Week. Sesuai warta minggu lalu, Partanyangan Week akan dimulai minggu ini. Jadwal Partanyangan Week minggu ini sebagai berikut. Pada hari Rabu 5 Februari 2025, Partanyangan Week akan diadakan di Week Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Seipanas, dan Tiban. Pada hari Kamis 6 Februari 2025 akan diadakan di Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, dan Muara Takus. Tempat pelaksanaan Partanyangan Week dapat kita lihat pada Alfatron, dan pemberitahuan dari Sintua Week nantinya masuk pada pukul 19.30 WIB tepat. 9. Mohon doa dan kesembuhan untuk jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat pada layar Alfatron atau warta jemaat kita. Ke-10, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga Bapak P. Simangunsong, Ibu Boru Samosir. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. Amin. 11. Kebersihan dan fasilitas umum dapat kita baca pada layar Alfatron dan warta jemaat yang ada bagi kita. 12. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja kita. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Warta keuangan. Saldo akhir keuangan gereja kita per tanggal 1 Februari 2025 sejumlah 192.213.016 rupiah. Demikian warta pada minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita dengarkan kor pujian dari Ina Deborah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari 245 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta ini setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara pribadi saya sungguh sangat bersuka cita pada saat ini, karena inilah pertama kali ketika saya telah ditetapkan menjadi pimpinan gereja kita HKBP yang ada di distrik Kepulauan Riau, untuk menghantarkan khotbah dari firman Tuhan. Sebagaimana warta jemaat kita tadi, bahwasannya kita udah sama-sama menjadi anggota jemaat HKBP Lubuk Baja, Batam. Tetapi bagi orang Batak, saya pikir sangat perlu kekerabatan itu akan menjalin kasih yang akan kita implementasikan dalam persekutuan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Saya anak seorang pendeta dengan 6 bersaudara, 2 laki-laki, 4 perempuan, dan orang tua saya ketika pensiun dari pendeta HKBP tahun 2012, 2 tahun kemudian dia meninggal dunia. Saya anak paling besar, dan bukan karena orang tua, tapi karena panggilan. Saya mau belajar di Sekolah Tinggi Teologi HKBP tahun 1990, dan puji Tuhan dari pilihan dan panggilan Tuhan saya telah melayani
lebih kurang 27 tahun sebagai pendeta. Dan berkat-berkat Tuhan juga sungguh sangat melimpah, walaupun banyak hal kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan pelayanan ini. Saya diberikan Tuhan seorang pendamping, cantik orangnya, Nela Kristina Purba. Dan dengan kebersamaan kami Tuhan juga mengaruniakan 5 anak sebagaimana warta kita tadi. Anak-anak yang baik. Anak paling besar sudah diberkati Tuhan tanggal 31 Oktober yang lalu telah wisuda jurusan ekonomi pembangunan dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Dan yang paling kecil kelas 2 SMP. Mama saya Boru Silitonga, mertua saya yang pasti Purba, dan mertua saya yang perempuan Boru Hutauruk. Jadi bagi orang Batak nanti, wah ada aja nanti masuk arisan, marga apa dan lain sebagainya. Karena ini untuk pertama kali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, HKBP Resort Rumba yang saya layani sebelum saya menjadi preses 1532 kakak kepala keluarga yang saya layani menyampaikan menitip salam di mana nanti Amang Pendeta berkhotbah pertama kali, dan untuk itu saya akan sampaikan salam dalam kasih Kristus sebagai orang Batak. Sekali lagi, Horas. Untuk itu marilah kita menelaah firman Tuhan yang boleh kita renungkan melalui khotbah minggu ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah masih stabil? Gimana? Keadaannya masih stabil? Apanya yang stabil? Kantong? Stabil? Masih stabil ya? Fisik ini masih stabil? Masuk na maulah mengalusi. Fisik masih stabil? Pikiran masih stabil? Kalau nggak stabil nggak tahu lagi mau gimana dengar firman Tuhan, nggak stabil. So, memang seharusnya stabil. Keadaan yang stabil itu bukti seseorang itu kuat, kokoh. Tetapi kalau sudah tidak stabil, banyak hal yang bisa menjadi pertanyaan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehidupan itu. Mana tadi opung-opung?
Nggak salah ya. Coba dulu yang sudah lansia. Ada juga. Tapi kalau ada yang merasa nggak mau lansia nggak apa-apa. Pemerintah kita bilang 60 udah lansia. Mana yang lansia? Stabil Inang, masih stabil, masih gembira, ceria Opung, ceria. Banyak beban ini ku tengok ini. Ini merupakan kesaksian pemazmur bagaimana dia kembali merenungkan perjalanan kehidupannya. Bagaimana Tuhan menjaga dia. Dengan bermazmur dia bersaksi, Tuhan adalah gunung batuku. Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Coba, ini perlu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sering bilang, ingat, hidup kita di dunia ini enggak lama loh. Masa kanak-kanak, masa bermain, masa muda, masa berkarya, dan mungkin masa menikmati. So, masa tua, jangan dong masa menyesal, jangan. Tetapi katakanlah masa bersyukur dan menikmati hidup ini. Manusiawi kita berkeluh kesah dalam hidup ini. Silih berganti. Dan sebenarnya Mang Inang itu membuat indah hidup ini. Coba kalau saya tanya sekarang, Amang mau senang terus? Jadi kenikmatan itu, pernah seseorang bilang begini, kenapa seseorang bilang nikmatnya makan? Kenapa? Karena dia pernah lapar. Kita tidak akan mengatakan nikmatnya kenyang, nikmatnya makan untuk kenyang, kalau tidak rasakan lapar. Tole mak, lo masih patah ju rohami begeleng mi, apa oleh? Nikmati mak. Dan ingat, tantangan dalam kehidupan, ancaman dalam kehidupan ini enggak henti-hentinya. Itu yang disaksikan oleh pemazmur di sini. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan itu sendiri, dia meyakinkan dirinya sendiri dengan iman percayanya bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Pernah nggak dengar lagu ini? Tim musik, serius kan? Coba Amang Kidung Jemaat umur 445. Satu not boleh, tapi kalau 100 not juga boleh. Coba kita renungkan dengan hati lagu ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia
dalam susah. Jangan resah, tabah berserah. Ayo kuat, karena habis malam pagi mereka. Renungkan kembali dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolong. Ingat opung dah 289 buku ende. Lau mudo puedeo ni dah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Sebab dialah Allah Tuhan yang berkuasa atas hidup. Itu makanya Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21. Aduh teh hidup opung. Terlalu mau roh aku tak ke opung-opung. Kristus doha ngulua dia. Nanti bisa juga kita baca dalam Roma 14 ayat 7 dan 8 bagaimana Paulus bersaksi jika dia hidup di dalam Tuhan, jika dia mati di dalam Tuhan, hidup atau mati dia di dalam Tuhan. Itulah sukacita dia dalam kehidupannya sehingga dia tidak pernah takut. Dia tetap kokoh teguh. Di saat dia kekurangan dari sisi materi, di saat dia menghadapi sakit penyakit secara fisik, dia tetap kuat dan kokoh. Inilah yang mau diajak perenungan dari kita Mazmur 7 pasal 71 ini buat kita orang-orang percaya. Karena begini, apapun usaha yang kita buat mau membentengi agar nyaman dalam kehidupan gak akan bisa lagi. Lihat sekarang serangan-serangan kehidupan ini sekarang. Pergumulan kaula muda sekarang, anak-anak kita, remaja, pemuda-pemudi dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang, teknologi informasi, komunikasi. Ibu beri jagamu yang ada lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dialah gunung batuku, benteng pertahananku. Banyak sekarang amang-inang ancaman-ancaman kehidupan ini kan. Lihat perang yang berkepanjangan hingga saat ini. Bukan hanya juga perang saling menunjukkan kekuatan, perang ekonomi juga sekarang dan lain sebagainya. Luar biasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana kesaksian pemazmur Raja Daud di sini. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu ini, ingatlah satu jaminan, Tuhan selalu menjaga hidupmu. Amin.
Ingat tamu de pepung. AHP masa di ngulumon Tuhan menjadi. Karena kenapa kita yakin dengan itu? Sesungguhnya kita juga di dalam Yesus Kristus sudah menerima keselamatan yang dari Allah. Bukan hanya keselamatan kita ketika kita mengatakan kita akan ke surga nantinya, tetapi di saat perjalanan kehidupan di dunia ini juga. Masa anak-anak Tuhan gak selamat? Masa anak-anak Tuhan gak menang? Ingat, kau dihadirkan Tuhan dalam kehidupan ini mau menjadi pemenang, bukan jadi orang kalah. Kau akan dimenangkan Tuhan dari kemiskinanmu. Kau akan dimenangkan Tuhan di saat kau berkeluh kesah. Di saat engkau mengalami penderitaan. Di saat engkau mengalami tantangan-tantangan kehidupan. Ingatlah. Kalau boleh saya garis bawahi tanda kutip, emang Tuhan bodoh menghadirkan aku ke dunia ini untuk kalah? Enggak. Menang dong. Jadi kalau gereja kita HKBP dengan tema pelayanan kita yang mengatakan bertransformasi kita, ini dia. Bagaimana kita bertransformasi dari kehidupan yang cengeng kepada kehidupan memang yang benar-benar berani menghadapi apapun, tangguh dia. Tapi saya bisa juga pinjam bahasa Batak ya. Tadi Deborah merkur bahasa Batak kok. Ya, Opung. Sering saya mengatakan begini, kenapa sih orang-orang Batak sukses di perantauan? Yang pertama kita katakan luar biasa berkat Tuhan itu karena tangi yang nidainangi, tangi yang nidamangi. Itu teh. Coba kita lihat. Saya coba dengar cerita-cerita karena kebetulan saya 9 tahun saya melayani di daerah Pekanbaru sekitarnya. Dulunya era 70-an, 80-an, bahkan di awal 90-an Riau menjadi basic perantauan dari Toba, Silindung, Samosir, bahkan Humbang. Banyak bercerita dulunya dia karena nggak ada uang orang tuanya menyekolahkan sampai SMP, dia berangkat dengan sehelai kain yang di bajunya, pakai celana pendek. Ada cerita itu namanya dulu katanya bus Silangi do teh si bual-buali. Perjalanan kadangkala 2 hari 2 malam, bahkan sampai 3 malam. Karena dulu kalau ke Pekanbaru dia harus dari Padang. Belum ada jalan. Apa yang mau saya bilang di situ? Bayangin, orang tuanya berani memberangkatkan anaknya masih umur 16 tahun merantau. Bukan gak luar biasa tantangan itu? Bukan gak luar biasa ancaman yang dia hadapi? Bayangin. Tapi lihatlah bagaimana keberhasilan orang-orang Batak di Riau. Masuk kita ke abad 21, terkhusus era 2010 bahkan 2020 ini. Ola so di oloy ho geleng ni boado.
Mak, beli pulsaku. Coba jo dua sadari pedang lihat kok anggoi mitok mahita. Nah, sekarang HKBP mengatakan bagaimana kita menghidupi transformasi ini. Dan ini harus kita ciptakan, berubah kita. Walaupun dikatakan transformasi, tapi bagaimana sebenarnya karakter Batak 30-40 tahun yang lalu, gak cengeng. Sekarang anak-anak Batak cengeng. Tapi begini ya Mang Inang, jangan hanya salahkan anakmu. Kadang-kala kita yang membuat anak kita cengeng. Iya dong, Asia pada merdadi. Coba lihat yang terjadi sekarang. Anak-anak masih baby, yang penting aman. Itu kan? Ile naturas na duha pinay kan? Benar nggak? Yang penting aman. Iya aman sebentar. Nanti udah gede gimana? Ampun, nggak aman lagi. Ampun. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bagaimanapun tantangan-tantangan kehidupan ini, ketika kita selalu mengatakan hanya dialah gunung batu tempat perlindungan dan kubu pertahanan, dan jaminan bagi kehidupan orang percaya, Tuhan selalu menjaga. Lihat bagaimana Daud dalam bibliografi perjalanan kehidupannya. Ingatlah, bagaimanapun beratnya beban kehidupanmu, bagaimanapun beratnya perlawanan kehidupan yang kau hadapi, yakinkan dirimu, Tuhan ikut bersamamu menanggung dan sekaligus bertindak akan memenangkan engkau dalam setiap pertandingan kehidupan. Itu makanya C.C. Song, seorang teolog dan pengkhotbah, dia bilang, Allah turut menderita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, yakinkan dirimu, Tuhan juga turut serta menderita, menanggung deritamu. Ingok ma amang inang, dihilala Tuhan idonan hilalani. Unang iri puholak ko makilalahon hac ni parsoriomi doho do tuhatay. Tetapi bagaimana kita kembali ketika kita menyadari Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap anak-anak Tuhan. Coba Paulus sendiri mengatakan dalam Efesus 3:20, jauh lebih dari apa yang kita lakukan dan kita pikirkan, sesungguhnya itu yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita ini. Coba dulu Mang Inang ya, kalau kita mikir-mikir, nanti kita baca dalam 1 Timotius 6 itu. Kita lahir ke dunia ini tidak ada apa-apa kan? Nangis. Pakai baju aja nggak pakai baju. Dibesarkan orang tua, itu tadi saya katakan, masa kanak-kanak, masa bermain, masa muda, wah luar biasa, masa penuh sukacita dengan kasih sayang orang tua. Setelah itu kita disekolahkan, udah sekolah, lau maho Mang Inang mangarato maho mau tamat sarjana atau tamat SMA, kerja, dapat gaji,
Banyak juga yang berangkat dari getirnya kehidupan. Nang keluarga 100 dak kiat ini yop. Alati kini nang keluarga 100 itu teh. Tapi lihatlah sekarang bagaimana luar biasanya Tuhan selalu menopang kehidupan kita ini. Soalnya saya di Betiopo harga 100 nuai. Ngapiga. Dak kabilangan ate. Ate emang. Dak kabilangan. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan kita selalu galau ketika menghadapi tantangan. Enggak. Stabil? Amang Inang stabil? Ya puji Tuhan lah yang bagi yang jawab. Yang stabil. Tetapi yang pasti hidup ini memang harus stabil. Karena sesungguhnya dengan iman percaya kita selalu kuat dan kokoh menghadapi berbagai tantangan. Life is struggle, life is triumphant. Sesungguhnya ingatlah, hidup ini adalah perjuangan. Tetapi karena Tuhan sudah menghadirkan keselamatan itu, pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan. Jangan takut, jangan resah. Sebagaimana yang dikatakan lagu kita tadi, karena habis malam ya berapa lama lagi? Pengen 10 tahun lagi? Bung? Mau kita katakan pun seperti yang dikatakan Pujangga Khairil Anwar, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, sah-sah saja. Tetapi nikmatilah kehidupanmu ini bersama dengan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Engkau sungguh sangat baik. Kasih setiamu, kasih sayangmu, itulah yang menjadi kekuatan, benteng pertahanan dan perlindungan dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang kami berjalan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan iman percaya kami kuat dan kokoh untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang diperoleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dengan jiwamu semua, nyawa juga hidupku milikmu semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.